Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jemaat yang disayang oleh Tuhan Yesus. Saat pertemuan bersama dan kita mau merindukan jamahan daripada firman Tuhan, mari kita mau membuka hati. Ya, kita mau pusatkan, biarlah Roh Kudus berbicara di tengah-tengah kita dan menjamah setiap hati daripada kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, di dalam rumah-rumah, di dalam setiap kamar, mari kita mau mohon urapan Roh Kudus boleh menjamah dan menerangi hati dan kepikiran kita. Kita akan belajar pada pagi hari ini, yaitu tema khotbah adalah melakukan kehendak Allah. Ya, jadi apa yang sebenarnya yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kita? Banyak orang ingin melakukan kehendak Tuhan, tetapi mereka terus bergumul karena mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mengerti akan kehendak Tuhan itu adalah sangat penting. Mari kita mau belajar, kita mau buka di dalam Efesus 5 ayat 15 dan sampai 17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Ini adalah satu peringatan buat kita semuanya ya. Oleh karena itu sekali lagi saya mengatakan cintailah akan firman Tuhan. Bacalah dengan sungguh-sungguh karena firman Tuhan itu adalah surat cinta daripada Tuhan untuk saudara dan saya. Tanpa adanya Anda membaca surat cinta daripada Tuhan, maka perjalanan hidup kita ini nggak ngerti. Ya, maka perjalanan hidup kita itu kita akan salah berjalan, kita akan nabrak kiri, nabrak kanan. Ya, dengan kata lain, orang yang tidak mengerti akan pandangan daripada Tuhan. Ada yang mengatakan, mereka mengistilahkan dengan mereka itu adalah orang yang bodoh. Karena apa? Karena tidak mengerti akan rambu-rambu yang diberikan oleh Tuhan. Demikian juga contohnya apabila Anda mengendarai mobil. Amin. Kalau Anda lagi mengendarai mobil, Anda tidak mengerti dan tidak tahu apa artinya rambu-rambu jalan, maka kita akan salah jalan dan juga kita akan tertangkap oleh polisi karena kita salah jalan. Ya, hidup kita boleh mempunyai prestasi banyak, boleh mempunyai gelar yang begitu banyak, tetapi kalau orang yang tidak mengerti akan kehendak Tuhan karena tidak pernah membaca akan firman-Nya, maka kita akan tersesat. Amin. Ya. Mengapa? Ada pertanyaan. Kenapa sih kok kita tidak bisa mengerti akan kehendak Tuhan? Ya, tadi dikatakan pada ayat 15 ada dua jenis orang yang menjalani hidup. Ya, kita mau jabarkan di sini, yaitu orang bebal dan orang arif. Orang bebal adalah orang yang hidup dalam perbuatan kegelapan, mau-maunya sendiri, menyia-nyiakan waktu yang ada, ya, menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup saudara dan saya. Dan itu orang yang menyia-nyiakan disebut sebagai orang bebal. Ya, kemudian yang kedua adalah orang yang arif. Orang yang arif, orang yang mengerti. Dan dia belajar, dia mau membaca firman Tuhan. Dia tahu akan tanda-tanda zaman. Dia mengasihi Tuhan. Dan dia mau melakukan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Dia mau berusaha untuk menyangkal diri. Ya, ada orang yang berdoa, Tuhan berikan aku kekuatan untuk menyangkal diri. Ya, jadi melalui doa Tuhan berikan aku untuk mampu menyangkal diri. No. Menyangkal diri itu adalah kita harus berusaha dengan kehendak bebas kita. Jadi bukan lagi Tuhan mesti intervensi. Oh ya, saya ubah. Aku ubah menjadi orang yang mampu menyangkal diri. Tidak. Harus ada usaha dari kita, yaitu dengan mengalahkan daging kita, ya, memikul salib kita, merendahkan diri kita,
tidak ada kesombongan, dan kita akan mampu untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Ya, jadi tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Ya, sedemikian rupa kalau saudara dan saya mengerti akan kehendak Tuhan, ya, dan melibatkan Tuhan di dalam segala keputusan, itu orang arif. Jadi gak jalan sendiri, gak ambil keputusan sendiri, mengambil jalan pintas sendiri. Kalau gak keturutan, doanya belum dijawab, orangnya marah-marah. Ya, akhirnya frustasi, akhirnya berontak, dan akhirnya banyak yang mengakibatkan orang-orang di sekeliling yang disalahkan. Padahal salahnya sendiri. Ya, sedemikian rupa. Oleh karena itu, untuk mengerti akan kehendak Tuhan, saudara dan saya harus mau meluangkan waktu. Ya, untuk mencari akan kehendaknya, untuk mengetahui apa sih yang Tuhan mau. Dan sudah diberikan melalui rambu-rambunya, yaitu melalui firman Tuhan. Rasul Paulus, dia mengetahui apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Ya, Paulus mengatakan, ya, pergunakanlah waktu yang ada dengan arif dan bijaksana. Nah, bagaimana Anda dan saya? Apakah kita mempergunakan waktu kita dengan bijaksana atau kita sia-siakan? Selagi kita masih hidup di dunia, aku mau menikmati segala keindahan dunia, aku mau menikmati glamurnya dunia. Karena itulah kenikmatan daging. Ya, dan Tuhan sekali lagi mengatakan permusuhan dengan Allah. Ya, Tuhan memang menciptakan segala panorama yang indah semuanya untuk Anda dan saya boleh menikmati. Kita menikmati, tapi semuanya itu ada balance. Ya, sedemikian rupa. Dan orang yang arif pasti dia akan mempergunakan waktunya mengerti akan kehendak Tuhan. Nah, dengan tanda kutip, mengerti akan kehendak Tuhan adalah sangat amat penting di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, dan sangat amat menyedihkan kalau melihat bagaimana orang membuang-buang waktu dengan percuma, dengan hal yang sia-sia. Ya, kalau saudara lihat bagaimana itu permainan game. Saudara bisa main game di komputer 24 jam ya bisa. Makan ya juga di depan komputer, tidak ada istirahat, tidak ada apa ya, cuma game yang ada. Di dalam pikiran, di dalam apa yang dia lakukan, hanya game sebagai satu pelarian. Dan semuanya itu adalah tipu daya iblis. Ya, untuk menjerat kita sehingga kita terpenjara oleh kenikmatan daging semuanya. Oleh karena itu berhati-hatilah. Ya. Waktu adalah hidup. Ya, jadi saudara harus tahu waktu adalah hidup. Jika kita arif, kita akan memaksimalkan waktu kita untuk mencari tahu apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita dapat memulai dengan memperhatikan dengan seksama. Ya, kita mau menyederhanakan hidup kita sedemikian rupa. Dengan bagaimana? Mari kita baca di dalam Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Haleluya. Sangat indah bukan? Ya, di sini dikatakan kita memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kita melakukan kehendak Allah, kita akan memperoleh yang dijanjikan itu. Yaitu apa? Hidup. Saudara dan saya masih hidup di dunia ini. Tetapi apa yang saudara dan saya lakukan? Kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan, ya, atau kita memakai itu adalah kesempatan di mana aku mau memuliakan Tuhan di dalam hidupku. Amin. Ya. Hanya satu orang, bukan satu orang, hanya satu jenis, ya, daripada orang-orang yang akan tetap hidup selama-lamanya, yaitu orang yang melakukan kehendak Allah. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, luar biasa di sini dikatakan. Dunia ini yang sedang apa? Sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi saudara dan saya setiap hari saya menghimbau, hiduplah dan lakukanlah apa yang menjadi kehendak Allah, bukan kehendak daging. Amin. Haleluya.
Ketekunan untuk melakukan akan kehendak Allah akan membawa kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Namun dengan tanda petik sungguh tidak mudah bagi kita ya untuk melakukan kehendak Allah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang indah ini biarlah saudara dan saya belajar akan beberapa hal yang mendasar untuk membantu saudara dan saya melakukan akan kehendak Allah. Yang pertama, kita harus percaya kepadanya. Ya. Dalam hal yang berhubungan dengan kehidupan ini, kita hanya melakukan perintah dan kehendak dari orang yang kita percayai, ya, kalau itu di dunia ya, sebagai manusia dunia. Saudara dan saya akan melakukan perintah dari orang yang Anda percayai atau bos kita. Ya, why? Karena takut dipecat sama bos. Benar nggak? Kalau kerja nggak benar atau kerja suka-sukanya kita, maka kita akan mengalami hal itu. Namun Allah lebih senang kalau Anda melakukan kehendak Allah karena kita percaya kepadanya. Ya. Bukan karena kita takut kepadanya. Jadi trust in him, ya. Percaya sepenuhnya. Karena Tuhan kita adalah sebagai Bapa yang baik. Ya, dia lebih senang dipercayai daripada ditakuti. Ya. Dalam hubungan dengan seseorang yang memberikan perintah yang seperti tadi, misalnya terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap bos dan lain-lain. Ya, tanda kepercayaan dan ketaatan itu kita lakukan kadang-kadang sebagai manusia hidup di dunia hanya karena takut. Ya, takut kepada manusianya. Tetapi Tuhan gak suka itu. Tuhan mau bahwa kita trust in him, kita percaya sepenuhnya karena dia adalah Bapa yang baik. Dialah yang memberikan nafas hidup bagi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Ya. Dan sebaliknya, kalau kita tidak percaya, ialah dengan kita tidak taat melakukan kehendak Tuhan. Orang yang hidup dalam ketidaktaatan, dalam pengertian apapun, tidak dapat disebut orang percaya. Ya, kalau Anda tidak taat kepada Tuhan, ya kita bukan orang percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, pasti kita mau taat kepadanya. Amin. Haleluya. Yang kedua, kehendak Allah tidak berat, ya, kecuali orang yang cinta dunia. Ya, kalau orang yang cinta dunia melakukan kehendak Allah itu berat. Ngapain lu ke gereja? Ngapain persekutuan doa? Ngapain melakukan firman Tuhan sedemikian rupa? Sekarang ini kan COVID, ngapain? Ya, tetapi disitulah dengan cara apapun, ya, memang kita diperbolehkan selama COVID kita mengikuti acara-acara gereja melalui Zoom, ya, melalui online, semuanya itu bagus. Tetapi yang penting, tilik hatimu dan hatiku. Di mana? Ya, justru bukan dengan adanya COVID kita semakin melupakan Tuhan. Kita semakin menikmati dunia karena kita punya waktu bagi dunia. Bukan itu yang Tuhan mau. Amin. Haleluya. Apakah kita menemukan bahwa kehendak atau perintah Allah itu berat? Ayo koreksi diri, ya. Jika kita mengasihi seseorang, pasti kita mau berkorban, melakukan apa saja bagi orang itu. Seberat apapun masalahnya, semuanya terlihat atau terasa sangat ringan. Ya, dan kita akan penuh semangat untuk melakukan apa yang diinginkan oleh orang yang kita kasihi. Orang yang berpacaran pasti sudah tahu. Ya, apapun jalan berapa kilometer tetap dia akan jalani. Ya, sekalipun dengan beratnya, dengan panas terik sekalipun akan dia lakukan. Demikian juga kalau Anda dan saya mengasihi Tuhan, perintahnya tidak akan terasa berat. Karena satu-satunya upah yang kita cari ialah untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, seperti yang dikatakan di dalam oleh Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jelas sekali firman ini mengatakan, inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya dan perintahnya itu tidak berat. Nah, tapi kalau kita itu sudah condong hati kita akan cinta dunia, ya, untuk berdoa aja udah berat. Untuk bersyukur aja udah berat. Karena hati kita tidak di situ. Ya, karena glamurnya dunia yang begitu memikat. Jadi tidak ada arti
bahwa Anda mengatakan, aku orang percaya, aku mengasihi Tuhan. Terlihat dari buah-buahnya. Ya, dari perilaku kita. Ya, sedemikian rupa. Sebuah pertanyaan mengenai judul sebuah pujian. Saya teringat akan sebuah lagu lama yang saat dinyanyikan pada waktu saya bertumbuh di gereja waktu itu. Lagu itu berjudul Biarlah Kehendaknya yang terjadi di dalam hidupku, ya. Dan refrain lagu itu berbunyi, kuasanya dapat membuatmu menjadi engkau yang seharusnya. Jadi kuasa Tuhan dapat membuat engkau seperti apa yang Tuhan mau. Ya, kuasa Tuhan ada di dalam diri kita. Darahnya dapat menyucikan hati kita dan memberikan kita kemerdekaan. Sungguh luar biasa. Kasihnya dapat mengalir, memenuhi di dalam jiwa kita. Dan kita akan melihat bagaimana kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kehendaknya saja yang terjadi di dalam hidup kita. Ya, dan lagu itu sering kita nyanyikan berkali-kali, ya. Kalau kita tahu bahwa kehendak Allah itu ada dan kita sudah melakukan, maka saudara dan saya akan tahu jalan apa yang harus kau tempuh. Jalan yang mana yang Tuhan mau, yang terbaik di dalam hidup kita. Ya, mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita masih bergumul, ya, untuk mampu mematuhi daripada kehendak Tuhan. Ya, kita bisa melihat contohnya yang luar biasa, yaitu pada waktu Yesus mentaati akan kehendak Bapaknya sampai dia mati di kayu salib, berjalan ke Kalvari. Ya, sedemikian rupa. Mari kita lihat di dalam Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Amin. Jelas, ya, lihat. Ini adalah contoh bagi kita yang kita merasa bahwa aku adalah anak Tuhan. Kalau kita memang benar sebagai anak Tuhan, ayo kita baca ini. Apa yang sudah dilakukan Yesus. Ya. Matius 26:39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang menjadi kehendakku, ya, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Jadi kehendak Tuhan. Sudahkah Anda berdoa seperti itu? Pada waktu Anda bergumul melewati waktu-waktu yang berat. Tuhan, aku gak mampu melakukan pekerjaan ini. Aduh Tuhan, begitu beratnya, begitu susahnya, takut salah, takut semuanya lebih lagi berantakan. Tapi kita mau melibatkan Tuhan. Ayo Tuhan, biarlah Tuhan ikut campur tangan di dalam pekerjaan ini. Biarlah semuanya ini memuliakan nama-Mu, kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Kalau kita mampu untuk memasrahkan sedemikian rupa, maka beban kita akan menjadi ringan. Benar? Ya, libatkan Tuhan yang terkasih. Sedemikian rupa. Seorang yang bernama C.S. Lewis menulis, pada akhirnya ada dua macam orang, yaitu orang-orang yang berkata kepada Allah, jadilah kehendak-Mu, dan orang-orang kepadanya Allah berkata, pada akhirnya jadilah kehendak-Mu. Artinya sak suka-sukamu. Karena kamu ngotot melakukan dosa, engkau ngotot melakukan dengan mengeraskan hati. Aku mau yang ini Tuhan, aku mau yang ini, padahal itu salah. Tuhan tidak berkenan, tapi kita ngotot terus. Dan akhirnya Tuhan bilang apa? Suka-sukamu lah. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kehendak bebas kepada setiap kita. Pilihan ada di dalam tangan kita. Anda mau memilih gelap atau memilih terang. Anda mau memilih surga atau kita mau memilih neraka. Sedemikian rupa. Haleluya. Dan akhirnya apa? Kalau kita melakukan apa yang suka-sukanya kita, pada akhirnya kita akan menderita sendiri. Kita akan bayar harga. Sedemikian rupa. Ya. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih, yang terbaik adalah berserahlah kepada Allah. Jika kita melakukannya, kita akan mendapatkan jaminan
bahwa jalannya adalah yang terbaik bagi kita. Ada kemenangan di dalam penyerahan total pada waktu kita taklukkan kedagingan kita kepada Kristus. Amin. Yang ketiga, pandangan tentang kehendak Allah. Bagaimana Anda dan saya memandang kehendak Allah tersebut? Kehendak Allah itu baik dan sempurna bagi setiap kita. Allah tidak memperoleh apa-apa, ya, ketika kita melakukan kehendaknya. Semua kehendaknya adalah demi kebaikan dan demi keuntungan umatnya semuanya. Tidak ada satupun yang dia lakukan untuk dirinya sendiri yang menguntungkan dia, tetapi justru keuntungan itu untuk saudara dan saya. Amin, ya. Jadi kita menyembah dia, tapi sedemikian rupa kita yang mendapatkan berkat. Sudahkah Anda menyembah melalui pujian penyembahanmu? Sudahkah kita selalu rindu dan haus untuk mau membaca firman Tuhan, memuliakan namanya? Dan itu harus ada kehausan kalau kita memang benar-benar mengasihi Tuhan. Amin. Ya. Jadi, kalau Anda dan saya berdoa, maka kita akan mendapatkan berkat-berkat yang Anda sendiri panjatkan dan berikan kepada Tuhan. Ya, dan doa yang orang benar pasti Tuhan akan mendengarnya. Doa pengucapan syukur sangat besar kuasanya. Dan Anda sudah tahu, kita sudah belajar kapan itu, bahwa di dalam pengucapan syukur itu merupakan satu jaminan atau jalan pintas untuk doa kita terjawab oleh Tuhan. Amin. Dan iman kita sendiri lebih dikuatkan. Ya, sering kali kita sebagai anak Tuhan, ya, kita memandang kehendak dan larangan Tuhan itu sebagai mengekang kebebasan kita. Jadi kita nggak happy ke Tuhan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya, ini salah, itu salah. Ya, padahal semuanya demi kebaikan kita. Akal budi saudara dan saya harus diperbaharui selalu untuk melihat setiap perintah Allah itu adalah kebaikan untuk melindungi saudara dan saya. Ya, jangan kita memikirkan kalau aku melakukan ini, aku ini sudah korban buat Tuhan. Kalau Anda belum baca firman Tuhan, misalnya Anda melakukan apa saja yang Tuhan mau, ya, korban itu dari aku, korban aku sudah kasih ke Tuhan, jadi Tuhan mesti balikin aku. Ya, bukan itu. Kalau Anda mengasihi Tuhan Yesus, Anda pasti melakukan, tidak usah diminta atau tidak usah apapun, Anda akan melakukan kehendaknya. Anda selalu rindu mau berdoa, Anda selalu rindu mau membaca firman Tuhan. Amin. Karena dunia tidak akan menyelamatkan Anda dan saya. Ya, lihat tadi bagaimana lawatan Tuhan luar biasa. Yang di sebelah kanan sini adalah malaikat yang memainkan harpa, yang di sebelah sini tadi adalah malaikat Tuhan yang dengan sangkakala yang besar. Itu adalah peringatan. Ya, tapi barang siapa yang berjaga-jaga dan selalu mau menyenangkan Tuhan dan mau belajar mengerti akan kehendak Tuhan, maka kita tahu apa arti dari semua yang terjadi. Ya, yang harus kita hadapi di kemudian hari. Sedemikian rupa. Ada suatu kisah nyata. Ya, dan ini sampai dibuat satu ilustrasi, tapi memang benar-benar nyata ya, sedemikian. Ada sebuah kapal perang yang lagi ikut serta di dalam latihan perang, ya. Di tengah cuaca yang buruk selama berhari-hari. Di suatu rembang petang saat berkelaman, ya, malam yang begitu gelap menyelimuti lautan yang begitu berkabut, ya. Angin badai yang besar terjadi. Kapten kapal itu memutuskan untuk tetap berada di anjungan guna mengawasi keadaan. Pengintai di sayap anjungan melaporkan bahwa ada sinar di sebelah kanan kapal. Kapten bertanya, apakah benda itu diam atau bergerak? Pengintai itu menjawab, diam kapten. Itu berarti mereka akan bertabrakan. Ya, kapten itu memanggil pemberi isyarat. Beri tanda pada kapal itu untuk mengubah arah 20 derajat ke utara. Dan di sana muncul balasan, ubah arah Anda
20 derajat ke selatan. Ya, tadinya dibilang 20 derajat ke utara, sekarang dibilang kamu yang harus pindah 20 derajat ke selatan katanya. Kapten itu berkata lagi, kirimkan tanda, saya kapten. Ya. Ubah arah Anda 20 derajat ke arah utara. Jawaban kembali terjadi, ya. Saya seorang pelaut kelas 2. Ubah arah Anda 20 derajat ke arah selatan dengan segera. Ya. Saat itulah sang kapten marah. Dia berkata, ya, dengan tanda kirim, saya adalah kapal perang. Ya. Ubah haluan Anda 20 derajat ke utara. Dari sana ada jawaban. Ubah haluan Anda 20 derajat ke selatan. Saya mercusuar. See? Anda mengerti dengan cerita ini? Bukankah Anda bersama dengan Tuhan juga gitu? Saling ngotot. Yang satu tuh mercusuar. Yang ini kapal. Ya, sedemikian rupa. Nah, malah bilang aku kapten kapal. Ya toh? Mercusuar adalah penuntun bagi kapal dalam menentukan arahnya. Kapten kapal harus berserah total dan taat pada petunjuk yang diberikan oleh petugas di mercusuar kepadanya. Kalau tidak ingin kapalnya salah jalur atau menabrak batu karang. Selama kapten kapal masih teguh pada pendiriannya sendiri, maka petunjuk dari petugas di mercusuar itu tidak akan berarti apa-apa. Karena ngotot sendiri, ya, sedemikian rupa. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kehidupan saudara dan saya. Betul-betul. Amin, ya. Sering kali mauku Tuhan, mauku. Ya. Ya, orang kalau sudah bukan main itu maunya begitu kuat, udah ngotot terus semua diterjang. Tapi enggak tahu kalau di situ akan membahayakan pada akhirnya. Jadi kuncinya adalah bukalah hatimu kepada Tuhan dan berserahlah total untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Memang mengikut Tuhan itu tidak mudah. Satu perjuangan. Iman kita itu stres, ditarik. Tidak ada jalan lain. Mengapa Tuhan izinkan COVID terjadi juga? Untuk saudara dan saya datang kembali kepadanya. Karena hanya dialah yang mampu menyelamatkan hidup saudara dan saya. Amin. Dunia sudah tergoncang. Ya, gonjang-ganjingnya dunia sudah luar biasa. Marilah, kenapa kita tidak mau lari di dalam pelukan Tuhan? Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Berusahalah untuk setiap hari Anda begitu buka mata. Yang pertama, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, aku masih ada. Dan kalau aku masih ada Tuhan, pakailah hidupku untuk kemuliaan-Mu. Sekalipun bertubi-tubi masalah yang belum selesai. Sekalipun bertubi-tubi bahwa beban yang kita angkat, ya, kita membutuhkan jawaban doa belum terjawab. Rasanya begitu berat. Mungkin Anda bisa katakan, Tuhan, aku tidak mengerti apa ini yang akan terjadi. Tetapi I trust you. Bisakah Anda berdoa sedemikian bersama saya? Tuhan, aku tidak ngerti akan semua apa yang terjadi ini. COVID keluar lagi varian baru. Ya. Nanti lagi ada sekarang jadi mikro apa? Omicron, nanti sebentar lagi jadi mikrolet. Nanti sebentar lagi jadi apa? Microsoft. Nanti jadi apa lagi? Semuanya lah. Ini katanya sekarang lagi digandeng antara flu dan corona. Jadi flurona katanya yang bakal turun lagi. Sedemikian rupa. Tetapi yang tidak pernah tergoncangkan adalah firman Tuhan yang mengatakan, datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku beri sentosa kepadamu. Ada bos yang ngomong gitu. Ya. Ada suami yang ngomong gitu. Ada istri yang ngomong gitu. Banyak. Tuh. Aku bisa kasih apa yang kamu minta sayang. Aku akan naik ke atas lighthouse yang paling tinggi ke sana.
untuk jadi mercusuar bagimu. Rayuan gombal 1 bulan digebukin. Begitu, ayo kita masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Juru selamat itu menunggu Anda dan saya. Pendengar yang terkasih, Bapak Ibu yang disayang Tuhan, saya tidak tahu akan keadaan Anda. Goncangan apa yang ada terjadi di tengah keluarga. Masa depan yang belum kelihatan karena penuh kabut. Tapi Tuhan katakan berdoalah. Dan saya juga akan berdoa bagi Anda. Tuhan, saya tidak mengerti akan semua yang terjadi bermacam-macam. Bertubi-tubi. But I trust you. Tetapi aku percaya sepenuhnya kepadamu. Amin. Haleluya. Ya, jadi sedemikian rupa. Bukalah hatimu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, berserah total. Kalau selama kita, sekali lagi saya katakan dengan tanda petik, kalau engkau hanya mau akan kehendakmu sendiri, maka kita akan salah kaprah. Udah nggak ada lagi, ya. Mari berdoalah dengan sungguh-sungguh, ya. Doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendakku. Amin. Haleluya. Ya. Sedemikian Tuhan tidak akan menjawab doa Anda kalau itu hanya untuk memuaskan diri kita sendiri. Ya, untuk kepuasan. Berapa banyak kadang-kadang kita sedih kalau melihat orang datang kepada Tuhan hanya untuk menjawab semua apa yang diinginkan oleh kedagingannya. Tambah bayar harga, tambah lama waktunya. Karena Tuhan mau hanya kita mengikuti akan kehendaknya. Oleh karena itu yang terkasih, hari ini ambillah satu keputusan untuk menyerahkan seluruh keinginan saudara dan saya untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Taat sepenuhnya mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Kalau Anda dan saya memiliki satu permohonan kepada Tuhan, janganlah kita memaksa Tuhan. Ya. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk saudara dan saya. Dia tahu, kita nggak tahu, kita sejauh mata memandang. Tapi Tuhan sudah tahu sebelum Anda lahir dan pada waktu kita akan dipanggil pulang. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Amin. Haleluya. Hari ini kita sudah belajar untuk bagaimana kita mengerti dan melakukan akan kehendak Tuhan. Apakah kita masih mau mengutamakan kehendak kita sendiri? Ya. Bagaimana kita mampu untuk melakukan kehendak Tuhan? Tadi kan udah dibilang. Kita sudah belajar bagaimana saudara dan saya mampu untuk melakukan akan kehendak Tuhan. Ya, surrender, menyerahkan. Biar Tuhan yang mengatur jalan hidup kita. Sebagai anak Tuhan, hidup kita bukan hanya sekedar untuk menjalani hidup. Meraih ini, meraih itu. Rugi aku hidup di dunia kalau aku tidak memiliki ini, tidak memiliki itu. Ya, tidak merasakan glamurnya dunia. Nah, itu semua kenikmatan daging, ya. Dan kita lihat bahwa semua itu berkaitan dengan dunia, semuanya akan mengecewakan, ya. Dan akhirnya pada waktunya game over dan kita semua akan kembali kepada Tuhan. Namun tidak ada yang kita bawa itu sesuatu yang bernilai, berharga, berguna, bermakna, ya. Enggak ada yang kita bawa yang begitu indahnya untuk Tuhan, ya. Semuanya yang bermakna, yang indah, ya. Semuanya itu hanya memuliakan Tuhan. Percaya kita hidup untuk Tuhan. Dan sebagai ayat emas, mari kita lihat di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ya, catatlah ayat ini, meteraikan, Anda baca lagi, mungkin saudara tulis, lekatkan di mana Anda sering, ada di dapur, lekatkan di tembok di dapur, dicatat sedemikian. Supaya Anda dan saya tidak hidup menyerupai dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan. Lah ini loh. Mana yang menjadi kehendak Bapa, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sekali lagi, carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka Anda dan saya akan mampu melakukan kehendak Allah. Ada amin?
Mari bersama-sama dengan kami yang ada di sini hari ini kita sudah belajar untuk mengenal dan mengerti akan kehendak Allah. Kita akan memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Mohonlah agar Tuhan memimpin langkah Anda dan saya. Tak berani jalan sendiri. Kita tidak mampu untuk berjalan sendiri yang terkasih. Katamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri. Haleluya. Menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gang, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Sembah dari hatimu yang terdalam, yang terkasih. Oh Tuhan, Bapa, kami mohon, pimpinlah langkah kami ya Tuhan, supaya kami mampu melakukan kehendak-Mu Bapa. Karena kami tidak mampu berjalan sendiri di luar Engkau Bapa. Serta-Mu itulah doaku. Yes Lord. Ajarku merendahkan diri. Terima kasih Tuhan untuk setiap pendengar yang terkasih, untuk setiap daripada jemaat-Mu. Engkau boleh menjamah mereka, Engkau datang, Engkau mengurapi setiap mereka, Engkau memberikan kekuatan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami hanya mau mengagungkan Engkau. Kami hanya mau melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Ampuni kami. Terima kasih Bapa. Kerinduan jiwaku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Haleluya. Ku tak berani jalan sendiri. Benar Tuhan, Kau melihat situasi di sekeliling saat ini, keadaan semua yang tidak menentu Tuhan. Haleluya. Tapi kami percaya kebaikan-Mu melebihi segala masalah. Anugerah-Mu melebihi semua yang terjadi di sekeliling kami. Firman-Mu setiap hari. Amin. Jadikan pelita dalam gang, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Haleluya. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Tuhan yang senantiasa memegang kendali akan setiap kehidupan anak-anak-Mu. Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami belum mampu Tuhan mengikuti dan mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi selama ini kami hanya melakukan apa yang menjadi kehendak kami sendiri ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu tadi mengubahkan, membuka pikiran dan hati kami. Dan kami mau menyerahkan seluruh kehendak kami di dalam tangan-Mu ya Bapa. Jadilah kepada kami seperti apa yang menjadi kehendak-Mu. Sehingga dimanapun mereka berada, pendengar-pendengar yang setia, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, bagi mereka yang saat ini terbaring baik di rumah sakit, baik di rumah ataupun di mana saja yang mengalami masalah kehidupan, ekonomi dan lain sebagainya. Bapa, biarlah kami mampu bersyukur dan mengerti
bahwa apa saja yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan anak-anak-Mu, Tuhan tetap ada. Tuhan tetap menyertai. Tuhan mampu menyembuhkan. Tuhan mampu menyelesaikan segala persoalan. Tidak ada yang masalah terlalu besar bagi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan untuk penghiburan-Mu, untuk kekuatan yang baru. Kami boleh disegarkan, kami boleh dikuatkan, dan kami mau mulai saat ini Tuhan mencari akan kehendak Tuhan. Sehingga hidup kami diperbaharui hari demi hari, dan kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan akan menjadi bagian umat-Mu semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau memberkati setiap pendengar yang setia dimanapun mereka berada. Mereka boleh mengalami bahwa firman ini menjadi berkat dan kekuatan pemulihan di dalam setiap kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dimanapun Anda berada, percayalah bahwa di tahun ini Tuhan tetap sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan tetap maha baik, maha dahsyat, maha agung, dan mampu senantiasa melindungi, memberkati, menyelamatkan umatnya semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.